Perkenalkan, nama saya Sylvia Prilia Purba, NIM A1E1190080, mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 1, dosen pengampu Ibu Hera Wahyuni SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video konseling individual di mana tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 1. Jadi, klien ini adalah seorang peserta didik yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia memiliki beberapa masalah yang sedang ia alami dalam hidupnya. Saya sebagai konselor akan mencoba menyelesaikan permasalahan peserta didik tersebut satu persatu sampai semua masalahnya terselesaikan. Baiklah, sebelum saya menampilkan videonya, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli, yaitu konselor, kepada seorang individu yang disebut dengan klien yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Adapun tujuan konseling individual yaitu membantu klien untuk menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Adapun asas-asas yang ada dalam konseling individual, yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana segala data, informasi, atau keterangan yang telah disampaikan oleh klien tidak akan disebarluaskan kepada orang lain ataupun orang ketiga. Untuk itu, klien tidak perlu merasa khawatir atau cemas tentang segala permasalahan yang telah ia ceritakan kepada konselor, karena segala datanya akan dirahasiakan dari siapapun. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, adalah asas yang menuntut klien adanya rasa sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, adalah agar peserta didik atau klien terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan, data atau informasi tentang dirinya dan sekitarnya yang berguna bagi pengembangan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu asas kemandirian. Diharapkan peserta didik dapat mandiri dengan ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan dirinya sendiri. Baiklah, berikut akan saya tampilkan video konseling individual yang telah saya buat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun perilaku saya dalam video tersebut yang tidak berkenan, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran dan saya harap saya bisa menerima koreksi dari teman-teman sekalian untuk kemajuan konseling saya ke depannya. Selamat pagi. Pagi, sebentar. Pagi, siapa? Saya di sini Muhammad Fajri Konseling. Ayo sekarang masuk. Silakan duduk. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa ya? Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya sekolah di SMA Negeri 4 Muara Jambi.
Tujuan saya ke sini melakukan sesi konseling. Oh begitu. Ya, Bu. Ini kemarin yang WhatsApp ibu bukan? Iya, Bu, kemarin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Tadi dari sini emang mau ke sini atau memang habis pergi? Tadi habis tempat kawan, tadi pertama sekolah dulu, terus ke tempat kawan dan tempat ini. Oke. Sebelumnya udah kenal ibu belum? Sebelumnya belum, Bu, cuma melalui WhatsApp. Oke. Jadi ibu di sini mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Sylvia Aprilia Purba. Saya ibu merupakan guru di salah satu SMA di Muaro Jambi. Kamu boleh panggil ibu Sylvia. Iya. Dan Ibu angkatan berapa, Bu? Sekolah apa namanya tuh, maksudnya jenjang ke angkatan berapa? Angkatan ke-19. Ibu asli Jambi. Iya, Di mana alamat rumah Ibu? Sungai Bahar. Kalau orang tua sih aslinya di Medan. Kalau saya lahirnya ya di Jambi. Ya. Ya, Bu, saya cukup sih. Oke. Jadi ini sebelum kita memulai konselingnya, apakah posisi duduk kamu sudah nyaman? Sudah, Bu, udah enak ini. Ya. Sebelumnya kamu udah pernah belum sih melakukan konseling? Belum, Bu, cuman kalau masuk BK pernah karena dipanggil karena ada sesuatu gitu ke ruangan BK. Cuman kalau melakukan sesi konseling nggak pernah. Dipanggil ke BK karena Kemarin karena terlambat masuk kelas karena dari rumah macet gitu, Bu, jadi lambat masuk kelas, jadi dipanggil ke ruangan BK. oh gitu. Kamu tahu nggak sih apa itu konseling? Enggak, Bu, nggak tahu. Belum pernah juga melakukannya. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu apa itu konseling. Jadi konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya sendiri, kepada seorang klien yaitu kamu, dengan tujuan terentaskannya masalah yang sedang kamu alami begitu. Nah, Bu, kan ini saya mau melakukan konseling, mau curhat sama Ibu, takutnya nanti rahasia saya takut kebongkar, Bu. Nanti saya jadi malu kalau rahasia saya ini kebongkar kemana-mana, semua teman tahu. Itu nggak apa-apa saya melakukan cerita semua apapun ke Ibu masalah saya. Gak apa-apa, karena di dalam konseling ini ada beberapa asas. Ibu mau jelasin dulu. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana semua data, informasi ataupun keterangan yang telah kamu sampaikan ke ibu itu tidak akan ibu sebarluaskan, tidak akan ibu beritahukan kepada pihak manapun, termasuk atau teman-teman ibu begitu, supaya kamu nyaman untuk menceritakan segala permasalahan kamu kepada ibu begitu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana seorang klien yaitu kamu harus merasa terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam menceritakan masalah kamu. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana kamu dengan sukarela tanpa adanya paksaan dalam menceritakan masalah yang kamu hadapi, supaya kita bisa menyelesaikannya tanpa adanya rasa paksaan begitu ya. Nah, yang terakhir ini ada asas kenormatifan, di mana kamu harus mentaati aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam konseling kita kali ini. Apakah sampai sini kamu paham? Ya, paham. Saya bersedia menceritakan masalah saya kepada Ibu. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi seputar konseling? Enggak, Bu. Minimal waktu konseling itu berapa ya, Bu? Takutnya nanti kan saya terlalu lama bercerita, berbagi cerita sama Ibu, takutnya nanti jamnya kurang atau jamnya kelebihan. Minimal berapa jam, Bu? Fleksibel aja sih, segimana waktu kamu aja, selesainya gimana kita selesainya begitu ya. Ya. Oke. Nah, kesini kamu boleh menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami begitu. Gini, Bu, saya kan akhir-akhir ini suka banyak pikiran, Bu. Karena pertama pikiran saya itu ada
Bu, kayak mau buru-buruin saya atau apa namanya tuh. Saya kan berteman 3 per 3 kan Bu. Yang satunya nih dia tuh iri kalau saya nih dekat sama yang satu teman satu lagi kan Bu. Jadi nanti kemarin tuh saya ribut sama teman saya ini gara-gara teman yang satu ini bilangnya saya ini ngomongin kejelekan teman yang satu lagi gitu. Jadi tuh saya sakit hati gitu Bu, sementara saya nggak pernah ngomong apa-apa ke teman saya. Nah, yang masalah kedua saya suka minder Bu. Saya tidak pede sama pakaian saya, tidak pede dengan muka saya, gimana gitu Bu. Yang masalah ketiga tentang pendidikan Bu, karena saya kan bentar lagi tamat SMA kan Bu. Jadi saya itu bingung gimana bingung mau antara mau lanjut kuliah atau lanjut ke kerjaan, tapi orang tua saya bilangnya mau kuliah, cuma saya tidak mau kuliah Bu. Saya maunya itu kerja karena saya mau menghasilkan uang sendiri. Jadi menurut Ibu gimana tuh masalah ketiga masalah saya Bu? Soalnya masih banyak lagi masalah saya Bu. Boleh nggak Bu saya cerita semuanya sama Ibu? Ya boleh, kita melihat waktunya dulu ya. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang kamu alami. Kamu mau yang mana dulu nih kita ini? Yang pertama dulu Bu, tentang pertemanan. Tentang pertemanan. Kamu dengan berarti kalian berteman bertiga. Sudah berapa lama nih kalian berteman? Sebenarnya yang bertiga ini saya yang paling lama bertemu sama si saya, boleh nggak Bu sebut namanya Bu? Sama si Indah. Nah saya berteman sama si Indah ini udah hampir dari SD Bu sampai SMA ini. Yang kedua saya berteman sama si Anggun kan Bu, dia ini baru saya kenal 1 tahun karena dia murid pindahan gitu Bu. Jadi yang Anggun ini yang memburu-buruin saya gitu ke temannya si Indah ini, bilangnya saya ini menjelek-jelekkan nama baik Indah, bilangnya Indah ini buruk di mata orang-orang, terus Indah ini nakal. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa sama si Anggun ini tentang Indah gitu. Rupanya pas diselidiki dia ini punya iri, saya terlalu dekat sama Indah, dia iri gitu. Gimana tuh Bu? Biar saya sampai sekarang nggak teguran sama Anggun karena saya tuh pengen menyelesaikan masalah saya sama Indah dulu gitu. Gimana tanggapan Indah terhadap Anggun yang menjelek-jelekan kamu? Indah sekarang nggak negur saya, dia malah percaya omongan Anggun. Jadinya sekarang ini saya yang tersudut gitu Bu, padahal saya nggak ada ngomong apapun sama si Anggun. Terus sekarang Indah menjauhi saya, jadi saya tuh jadinya sedih gitu Bu kan, mana permasalahan saya bukan di pertemanan aja, masih banyak lagi, ditambah dijauhin teman gitu Bu, karena diadu dombain sama teman lama lah Bu. Udah maksudnya tuh saya udah diadu dombain sama teman baru, sama teman lama saya udah dijauhin. Gimana menurut Ibu tuh Bu? Saya harus menegur atau saya harus mengalah gitu Bu? Begini ya, kamu menurut Ibu ya, kamu berbicara dulu kepada Anggun. Apa sih maksud tujuan Anggun berbicara atau menjelek-jelekan kamu kepada si Indah begitu? Kamu bilang kepada dia, aku punya salah apa sih ke kamu begitu? Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu kepadaku kayak gitu? Lalu setelah kamu berbicara kepada si Anggun, kamu bilang ke Indah juga kayak gitu kan? Indah, kamu minta pengertian kepada Indah kalau kalian kan sudah berteman dari SD begitu ya. Masa Indah lebih mempercayai orang lain ketimbang orang lain yang baru kenal beberapa tahun dibanding kamu yang sudah dari SD gitu. Lalu ketika kamu sudah mengobrol dengan mereka satu persatu, kamu ajak
kumpul bertiga, lalu kalian membicarakannya secara bersama-sama begitu, dan kalian saling terbuka satu sama lain supaya tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kalian bertiga begitu. Tapi Bu, saya sudah membicarakan bertiga sama si Indah, Anggun, dan Bu. Cuma Indah tetap nggak mau percaya sama saya Bu. Jadi sampai sekarang ini saya nggak bisa berbicara sama Indah karena semua akun ataupun itu di blognya Bu yang bersangkutan sama saya gitu. Benar-benar dijauhin Indah saya. Jadi saya bingung gimana tuh Bu harusnya. Sementara saya memang belum ngomong apa-apa ke Anggun, malah pengen saya sih memang mau ketemu langsung gitu Bu, biar tahu gimana permasalahan yang sesungguhnya gitu. Cuma di waktu yang pas saya pengen Meskipun ya kamu ketemu Anggun dulu, lalu minta tolong pada dia supaya ketemu bareng-bareng kepada si Indah, supaya dia juga ikut bicara pada Indah kalau apa yang telah ia perbuat itu adalah salah dan tidak boleh dilakukan. Lagi di usia kalian sekarang ini adalah masa-masa emosinya belum bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi sedikit-sedikit merasa emosi begitu, belum marah terus begitu. nyambut saya Bu. Besok saya rencana mau ngobrol sama mereka biar jelas. Kalian ini bertiga satu kelas? Iya, satu kelas. Jadi kan kemarin tuh saya sama Indah itu dari SD sampai SMA itu emang satu kelas, satu sekolah gitu Bu. Emang gak bisa kemana-mana itu berdua gitu Bu. Jadi datang si Anggun ini, dia murid baru masuk ke sekolah kami. Jadi masuk kelas kami itu gabung kelas sama kami Bu. Mungkin karena satu pemikiran, kan awal-awalnya gak taunya pas akhirnya dia ngejelek-jelekin gitu sifat asli dia. Saya baru tahu juga Bu. Ya, gitu Bu. Gimana saran ibu bisa diterima? Bisa. Ya, akan saya coba besok saran dari Ibu. Oke, semoga hubungan pertemanan kalian kembali membaik dan tidak ada lagi ribut-ribut, dan kalian semua bisa saling mengontrol emosi kalian dan tidak ada lagi masalah yang terjadi di antara kalian bertiga ya. Iya, makasih Bu. Jadi yang permasalahan yang kedua itu gimana Bu? Tentang saya minder sama teman-teman gitu Bu. Karena pakaian saya nggak berani tampil agak kayak gini Bu. Saya tuh kalau di depan orang, kalau saya tuh misalnya berpakaian kayak gini, saya nggak pede gitu Bu. Saya karena selama 1 tahun saya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah sekolah karena saya minder sama baju saya. Bukan baju sih, karena fisik saya, karena mungkin saya ini di mata orang-orang gimana gitu Bu. Berasumsi orang itu melihat saya itu buruk terus. Gimana Bu menurut Ibu caranya? Menurut ibu mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Coba kamu tanya kepada teman kamu, menurut kamu aku ini gimana sih gitu ya, pakaian aku gimana sih, apakah pantas atau tidak untuk aku pakai begitu, apakah ada yang salah terhadap pakaianku. Kamu tanya tentang pandangan orang ketika orang-orang melihat kamu seperti itu. Iya Bu, tapi setiap saya keluar tuh orang tuh lihat saya tuh kayak ada yang aneh gitu ya, gitu Bu. Nggak tahu saya kenapa, itu kadang saya takut mau keluar, takut dibully gitu nah, takut dihina karena fisik. Mungkin karena saya berpakaian kayak mungkin kayak orang kampungan gitu nah. Maksud saya itu gimana itu? Kalau boleh tahu, orang maksud kamu aneh gimana orangnya? Kayak kok berpakaiannya itu kok begitu, nggak kayak anak zaman sekarang gitu. Pakaiannya kan anak zaman sekarang kan bagus. Kalau saya pakaian saya tuh jelek gitu nah, jadi selalu diomongin gitu sama tetangga, kenapa sih coba lah diurus anaknya, kenapa pakaian anaknya gitu. Terus
Jadi itu terus tetangga saya bu bilang sama orang tua saya, jadinya saya tuh malu, bukan malu sih, minder bu, karena sakit hati kan diomongin sama tetangga kayak gitu, sama orang terdekat. Coba deh kamu obrolin ke orang tua kamu. Kamu manggil orang tua bu gitu ya? Iya ibu. Ya bu, aku ceritakan semua apa yang kamu alami pada ibu kamu. Lalu mungkin ibu kamu bisa bantu untuk berbicara kepada tetangga kamu untuk tidak boleh berkata seperti itu, tidak boleh terlalu menjelekkan kamu supaya kamu tidak merasa malu begitu ya, tidak merasa berdiri begitu. Menurut ibu langkah-langkah untuk percaya diri itu gimana nih sih bu, tipsnya dari ibu biar rasa percaya diri saya itu ada lagi gitu, apakah saya harus terapi untuk bisa percaya diri lagi atau gimana bu? Pertama kamu coba deh berkaca dan kamu sadari kalau kamu itu sempurna, karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna, lengkap oleh tangan, kaki, mata, hidung begitu ya. Jadi kita lebih mensyukuri hidup saja, tidak usah terlalu mendengarkan omongan orang yang membuat mental kita jatuh begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi kita manusia yang hidup sekarang seperti ini mempunyai tangan, kaki yang lengkap itu adalah suatu anugerah begitu ya. Jadi kita tidak boleh merasa insecure, tidak boleh merasa kayak malu begitu. Jadi kita harus lebih bersyukur aja terhadap apa yang udah Tuhan kasih sama kita begitu. Akan saya lakukan misalnya biasa. Ya, semoga dengan ini kamu lebih percaya diri lagi, tidak merasa insecure lagi, dan mulai berani untuk menunjukkan diri kamu kepada orang banyak gitu ya. Selanjutnya bu, masalah saya yang ketiga itu tentang saya nggak fokus di kelas bu, karena satu mata pelajaran yang saya tidak suka itu matematika bu. Soalnya guru matematika itu ngajarnya itu terlalu keras, jadinya dampaknya di saya nggak ngerti apapun tentang matematika bu. Jadi itu gimana tuh bu? Kamu tidak mengerti matematika Ya, karena gurunya terlalu keras mengajar gitu bu. Harus kayak gimana ya bu ya, misalnya nih bu, dia nggak pernah masuk, cuman dia selalu ngasih tugas, nggak pernah menjelaskan apapun gitu bu. Cuman dia mendidik kami harus bisa tanpa dia menjelaskan pun gitu. Jadi gimana tuh bu? Kadang saya bingung, kadang saya nggak tahu apa misi matematika, saya yang kena marah. Padahal awalnya guru pun nggak tahu, nggak pernah menjelaskan apapun ke kelas gitu. Dia cuma ngasih tugas, terus ngasih arahan kayak gini apanya tuh apa suruh buat. Cuman maunya saya itu guru itu harus menjelaskan kan bu mata pelajaran itu agar muridnya tuh tahu gitu. Nah apa pelajaran ini gimana, jadi bisa saya tahu ini gimana ya bu. Menurut ibu saya selalu kurang fokus kalau pelajaran matematika, saya selalu kena marah kalau pelajaran matematika. Ibu mau tanya dulu nih, kamu di rumah sering belajar matematika nggak sih? Saya pernah les matematika bu, cuma sekarang saya berhenti karena ada problem kan bu di les itu. Cuma saya nggak mau lagi les matematika. Kenapa? Nggak tahu, saya benci sih bu, karena benci sih sama mata pelajaran matematika bu gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena emang saya dari SD emang nggak tahu apa-apa tentang matematika kan bu, jadi sampai SMA seharusnya emang nggak tahu. Jadi gimana itu bu, apakah saya harus les lagi atau les tempat baru atau les tempat lama gitu menurut ibu? Kalau untuk les ini ya supaya kamu lebih mengerti lagi,
tentang pelajaran matematika begitu ya, kamu sebaiknya les lagi. Kalau di tempat les yang pertama itu kamu ada problem, kamu boleh mencari tempat les yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih bagus, yang bisa, yang guru lesnya bisa kamu mengerti dengan baik begitu. Dan untuk guru matematika yang tadi, kalau ibu boleh tahu, apakah setiap harinya dia datang ke sekolah? Dia setiap hari datang sekolah Bu, cuman jarang masuk kelas. Masuk kelas pun bentar, cuma ngasih tugas terus keluar dia. Itu Bu. Jadinya karena saya nggak buat PR kan Bu, karena saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya yang kena malah dihukum bersihkan WC karena nggak bisa karena nggak buat tugas, buat PR, karena saya nggak konsentrasi Bu. Gimana gitu ya? Apakah kamu pernah ini membicarakan kepada guru, wali kelas, atau kepala sekolah mungkin? Tidak pernah Bu, saya tidak berani. Ya, berani. Kalau dengan teman-teman sekelas kamu yang lainnya bagaimana? Pernah sih Bu, sekali, cuma seterusnya saya ini orangnya susah untuk susah untuk cerita ya. Harus ada orang terdekat untuk cerita, karena saya tidak percaya sama orang untuk cerita, takutnya nanti disebar luaskan cerita saya, takutnya gini Bu, saya cerita ini nanti ditambah-tambahin sama orang lain, aslinya masalah baru lagi gitu. Kalau tanggapan teman-teman sekelas kamu terhadap guru matematika yang tidak pernah menjelaskan, hanya memberi tugas, itu bagaimana? Mereka bilang ya mereka nggak suka Bu, dia rencananya mau bilang ke kepala sekolah sih Bu. Kira-kira kapan itu akan Belum tahu sih Bu, cuma rencana aja, mereka takutnya nanti berdampak ke mereka kan kalau dia ngadu cerita sama kepala sekolah. Menurut ini ya, tidak ada salahnya kalau kalian bersama-sama untuk datang ke kepala sekolah, ataupun jika kalian tidak berani ke kepala sekolah, kalian bilang ke wali kelas kalian dulu apa yang masalah kalian terhadap guru matematika itu, bagaimana si guru matematika karena dia hanya memberi tugas, tidak pernah menjelaskan begitu. Untuk selanjutnya mungkin biar wali kelas kalian yang membicarakannya kepada kepala sekolah seperti itu, supaya kepala sekolahnya ini bisa membicarakannya langsung kepada guru matematika. Mungkin dengan cara itu guru matematika ini boleh sadar akan perbuatan apa yang ia lakukan ini tidak baik untuk kalian, untuk masa depan kalian, karena matematika itu adalah mata pelajaran yang penting juga ya di sekolah seperti itu. Sampai sini saya akan melakukan nasihat dari. Semoga dengan ini guru matematika itu boleh datang ke kelas kalian dan menjelaskannya dengan baik, dan kalian juga dapat boleh belajar dengan baik, mengerti dengan baik, dan boleh lulus sekolah dengan nilai yang baik ya. Baiklah, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan, atau masih ada masalah yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Masih ada Bu, sebenarnya Bu, saya kan sebentar lagi akan lulus SMA kan Bu, jadi saya bingung antara mau di kuliah atau di pekerjaan, soalnya orang tua saya ini maunya saya kuliah, juga saya nggak mau kuliah, saya maunya kerja. Jadi gimana ya Bu solusinya dari itu? Kalau boleh tahu, orang tua kamu kalau misalnya ingin kamu kuliah, mereka ingin kamu kuliah di mana dan jurusan apa yang ingin kamu? Ada di salah satu universitas di Padang Bu, dan jurusan PGSD Bu. Di situ orang tua saya mau saya. Cuman sampai saat ini saya belum mau kuliah, maunya kerja, mau cari uang sendiri. Sebelumnya kamu sudah pernah cerita ke orang tua kamu untuk
kamu minta pengertian untuk boleh kamu menentukan pilihan kamu sendiri gitu. Benar-benar gini Bu, saya tuh kan kayak terkekang gitu Bu sama orang tua, maunya itu harus nurut apa kata dia. Sementara kalau saya pernah dengar kan orang tua harus mendukung apapun yang anak lakukan, misalnya yang di sisi positifnya aja yang harus mendukung. Ini enggak Bu, saya misalnya saya ikut olimpiade di sekolah, misalnya olimpiade biologi, dia nggak boleh, harusnya olimpiade fisika gitu, harus nurut, pokoknya harus nurut apa kata dia gitu, kayak apa kata orang tua. Jadi sampai saat ini mau urusan kuliah pun saya harus mengikuti dia gitu, mengikuti orang tua. Ya, kamu coba cerita ke orang tua kamu, minta pengertian kepada mereka kalau kamu itu tidak ingin kuliah ya tadi, dan kamu ingin melanjutkannya ke pekerjaan, mencari kerja, mencari uang sendiri begitu. Tapi biar bagaimanapun semua keputusan orang tua itu adalah untuk kepentingan, untuk kebaikan anaknya juga, karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya kepada hal yang salah gitu. Semua orang tua pasti akan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sekarang bagaimana kamunya aja, kamu tentukan pilihan kamu tetap meyakinkan kedua orang tua kamu apakah kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu nih Bu, saya harus gimana gitu, harus ketemu orang tua. Sementara kan saya kan sampai saat ini belum pernah ketemu, belum cerita apapun sama orang tua. Saya orangnya tertutup tentang masalah saya sama orang tua. Ya, seperti yang bilang tadi, kamu coba datang sama kedua orang tua kamu obrolin baik-baik. Kamu bilang, Pak, Bu, saya kan sebentar lagi mau lulus SMA begitu. Sedangkan kamu tidak ingin lanjut ke perguruan tinggi. Coba kamu minta pengertian kepada mereka. Kamu obrolin baik-baik supaya mereka mengerti keadaan kamu, supaya nanti mereka tidak merasa sia-sia kalau kamu nanti kuliah tapi kamu tidak menjalani perkuliahan tersebut dengan baik seperti itu. Pasti mereka akan paham lah, pasti bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Saya akan ngomong sama orang tua saya. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara sih? Saya bersaudara Bu. Saya anak ke-1, yang lainnya 3-nya itu cowok. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa kedua orang tua kamu ingin kamu berkuliah seperti itu ya, supaya kamu punya pendidikan yang tinggi, punya pekerjaan yang bagus nantinya, dan bisa menjadi contoh yang baik kepada ketiga adik kamu seperti itu, supaya kamu bisa menjadi anak yang menghormati kedua orang tua, menjadi contoh yang baik kepada adik-adik kamu, menjadi anak yang sukses seperti itu. Dan semoga setelah kamu berbicara kepada kedua orang tua kamu ini dapat boleh memahami, boleh ngerti apa yang kamu sampaikan, dan mereka dapat boleh menyerahkan segala keputusan apapun yang terbaik untuk kamu. Akan saya dengarkan nasihat dari Ibu. Ngomong berapa menit lagi Bu saya akan cerita sama Ibu? Boleh 20 menit ke depan. Masih boleh cerita ya Bu? Ya, boleh. Saya mau cerita dulu tentang masalah saya sama ada seorang cowok gitu Bu. Dia naksir sama saya kan dulu. Jadi saya ini kan udah punya pacar kan Bu. Jadi si cowok ini tiap hari WA saya, ngomong mau ketemu saya, terus dia ngancam saya gitu Bu, kalau nggak ketemu nanti dia akan ke rumah, pokoknya dia akan membawa saya jauh-jauh lah Bu.
Jadi saya takut gitu Bu, gimana Bu saya, jadinya mental saya sekarang Bu jadinya rusak gara-gara gitu Bu, gara-gara dia ancam terus sama cowok. Tapi pacar saya tahu kok Bu tentang masalah ini, dia malah bilang dia akan dia akan nemuin si cowok ini. Takutnya nanti kalau cowok saya nemuin orang ini, takutnya ada apa-apa. Benar-benar hancur mental saya Bu, gara-gara cowok ini. Katanya mau nemuin saya, kalau saya nggak bisa ketemu nanti saya diculik gitu, itu saya takut gitu. Sebelumnya kamu pernah tanya nggak sih ke cowok ini apa tujuan dia mendekati kamu? Katanya dia suka sama saya, udah itu aja katanya. Suka. Iya. Lalu cowok kamu yang sekarang, pacar kamu, udah menemui si cowok yang suka sama kamu belum? Pernah sekali Bu, itu pun orang itu ribut. Iya Bu, sampai kedua orang tuanya si cowok ini marah ke saya gara-gara saya anaknya itu sering ribut sama Lalu si cowok yang suka sama kamu ini tetap deketin kamu gitu? Iya. Kamu udah pernah belum sih cerita kepada kedua orang tua kamu kalau ada cowok yang bikin kamu risih seperti itu? Belum pernah Bu, kan saya orangnya tertutup, belum sama ibu saya mau cerita. Ibu ada opsi nih. Jadi di sini ibu ada dua opsi. Coba yang pertama, kamu coba cerita kepada kedua orang tua kamu tentang permasalahan si cowok ini yang sedang mendekati kamu. Kamu bilang kepada kedua orang tua kamu, gimana sih supaya si cowok ini tidak ganggu kamu lagi begitu. Siapa tahu kedua orang tua kamu mau menemui si cowok ini, bilang baik-baik supaya dia tidak menemui kamu lagi, tidak mengganggu kamu lagi seperti itu. Dan opsi yang kedua, ibu mau bilang kepada kamu, coba kamu ngobrol baik-baik ke si cowok ini, bilang kalau kamu ini udah punya pacar, jangan ganggu kamu lagi, coba kamu pergi jauh-jauh deh dari aku begitu. Dan untuk kamu coba kamu blokir semua akses kontak yang ada yang berhubungan dengan dia seperti itu. Kamu pergi jauh sejauh-jauhnya dari dia seperti itu supaya dia tidak bisa mengganggu kamu lagi seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dia masih juga mengganggu saya itu gimana ya? Mungkin kamu bisa sedikit mengancam ya, bahasa ininya, bilang kepada dia kalau kamu masih tetap mau mengganggu saya seperti itu, saya akan melaporkan kamu loh ke polisi seperti itu. Mungkin dengan kamu mengancam seperti itu, dia akan takut dan dia akan menjauhi kamu dan tidak akan menghubungi kamu lagi. Baik, saya akan mendengarkan apa yang dibilang, saya akan lakukan. Semoga dengan ini si cowok tadi sadar supaya dia tidak terus-terusan mengganggu kamu. Jadi Bu sudah makan tadi? Udah tadi. Kamu udah makan? Sudah tadi. Takutnya nanti terganggu gara-gara kita kebanyakan cerita, nanti terganggu jam itu. Enggak apa-apa. Kita fleksibel aja karena kan ini udah waktu kita lakukan proses konselingnya, jadi tidak itu harus udah saya atasi sebelumnya. Jadi nggak apa-apa kan Bu, semua rahasia saya ini Ibu saya ceritakan ke Ibu, memang benar-benar Ibu menjaga rahasianya kan Bu? Iya, karena di dalam konseling ini kan tadi sudah Ibu jelaskan kalau ada namanya asas kerahasiaan. Jadi ini tidak akan Ibu kasih tahu ke siapa-siapa, tidak akan Ibu sebarluaskan seperti itu. Ya, baik Bu, saya akan seterusnya saya akan cerita semuanya sama Ibu. Soalnya bukan saya ini kan orangnya nggak pernah cerita apapun, masalah apapun ke orang lain, termasuk ke orang tua pun saya nggak pernah cerita. Soalnya saya ini memang kalau kata orang kan
terlalu dipendam gitu Bu. Takut saya mau menceritakan itu, responnya paling sabar, paling itu lah Bu. Kalau misalnya kalau curhat ke orang-orang kan paling responnya sabar dan ya gitu Bu. Saran ibu sih terhadap sikap kamu yang terlalu tertutup bisa dengan seperti itu ya, coba kamu agak sedikit ubah sedikit demi sedikit ya, jangan langsung full seperti itu, karena tidak baik juga jika kita terlalu tertutup kepada orang lain, karena jika kita merasa sedikit ada masalah, kita tidak akan mau menceritakan kepada orang lain seperti itu. Akan tetapi kita sangat perlu bercerita kepada orang lain untuk mengurangi beban pikiran yang ada di dalam diri kita seperti itu. Ya. Tapi kan Bu, apa namanya tuh Bu, kalau orang tua saya masih menginginkan saya kuliah, tapi saya tidak mau itu gimana ya Bu? Orang tua kamu ingin tetap kuliah, tapi kamu tidak mau. Ya, kamu tetap inilah bicara lagi baik-baik pada kedua orang tua kamu. Kalau kamu tidak ada niat perkuliahan, yang pada kedua orang tua kamu, nanti usaha bapak dan ibu akan sia-sia kalau sayanya tidak dengan sungguh-sungguh dalam perkuliahan seperti itu. Jadi akan sangat disayangkan kalau kamu kuliah tetapi akan berhenti di tengah jalan gitu. Kasihan juga kepada adik-adik kamu, karena mereka juga kan masih membutuhkan biaya untuk sekolah mereka begitu. Menurut Ibu motivasi untuk saya kedepannya itu apa Bu? Misalnya motivasi, Ibu memberikan motivasi ke saya gitu Bu, untuk bisa mungkin saya pikirkan lagi untuk kuliah gitu. Motivasi ya, kuliah itu baik, tidak ada kuliah yang buruk ya. Karena semakin banyak kita mencari ilmu, itu kita juga akan semakin bertambah ilmu kita ya. Karena ilmu itu penting untuk kita di masa depan. Jadi kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menerapkannya nanti di pekerjaan, karena perkuliahan juga sangat penting untuk kita mencari pekerjaan nanti. Karena sekarang kebanyakan pekerjaan itu kan membutuhkan ijazah S1 begitu ya. Jadi kalau misalnya kedua orang tua kamu ingin tetap kamu kuliah, coba deh kamu ikuti saja dulu kemauan mereka, sambil kamu juga belajar sedikit demi sedikit. Pasti nanti kamu akan merasakan, oh begini kuliah ternyata enak kok, nggak seburuk yang saya kira begitu. Saya akan mendengarkan apa yang Ibu bilang. Jadi gimana nih, masih ada yang ingin kamu ceritakan? Saya rasa sudah cukup Bu, sudah cukup untuk cerita Bu. Oke. Semoga dari waktu kita tadi konseling, semoga kamu bisa menerimanya. Aneh gitu ya, gitu Bu. Nggak tahu saya kenapa itu, kadang saya takut mau keluar, takut dibully gitu nah, takut dihina karena fisik. Mungkin karena saya berpakaian kayak mungkin kayak orang kampungan gitu nah. Maksud saya itu gimana itu? Kalau boleh tahu, orang maksud kamu aneh gimana orangnya? Kayak kok berpakaiannya itu kok begitu, nggak kayak anak zaman sekarang gitu. Pakaiannya kan anak zaman sekarang kan bagus. Kalau saya pakaian saya juga gitu nah Bu. Jadi selalu diomongin gitu sama tetangga, kenapa sih coba lah diurus anaknya, kenapa pakaian anaknya gitu. Terus jadi gitu terus tetangga saya Bu bilang sama orang tua saya. Jadinya saya tuh malu, bukan malu sih, minder Bu, karena sakit hati kan diomongin sama tetangga kayak gitu, sama orang terdekat. Coba deh kamu obrolin ke orang tua kamu,
kamu panggil orang tua Bu gitu ya? Iya ibu. Ya Bu, aku ceritakan semua apa yang kamu alami pada ibu kamu. Lalu mungkin ibu kamu bisa bantu untuk berbicara kepada tetangga-tetangga kamu untuk tidak boleh berkata seperti itu, tidak boleh terlalu menjelekkan kamu supaya kamu tidak merasa malu begitu ya, tidak merasa berbuli begitu. Menurut ibu langkah-langkah untuk percaya diri itu gimana nih sih Bu? Tipsnya dari ibu biar rasa percaya diri saya itu ada lagi gitu. Apakah saya harus terapi untuk bisa percaya diri lagi atau gimana Bu? Pertama kamu coba deh berkaca dan kamu sadari kalau kamu itu sempurna, karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna, lengkap oleh tangan, kaki, mata, hidung begitu ya. Jadi kita lebih mensyukuri hidup saja, tidak usah terlalu mendengarkan omongan orang yang membuat mental kita jatuh begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi kita manusia yang hidup sekarang seperti ini mempunyai tangan, kaki yang lengkap, itu adalah suatu anugerah begitu ya. Jadi kita tidak boleh merasa insecure, tidak boleh merasa kayak malu begitu. Jadi kita harus lebih bersyukur aja terhadap apa yang udah Tuhan kasih sama kita begitu. Akan saya lakukan saran besok. Ya, semoga dengan ini kamu lebih percaya diri lagi, tidak merasa insecure lagi, dan mulai berani untuk menunjukkan diri kamu kepada orang banyak gitu ya. Selanjutnya Bu, masalah saya yang ketiga itu tentang saya nggak fokus di kelas Bu, karena satu mata pelajaran yang saya tidak suka itu matematika Bu. Soalnya guru matematika itu ngajarnya itu terlalu keras, jadinya dampaknya di saya nggak ngerti apapun tentang matematika Bu. Jadi itu gimana tuh Bu? Kamu tidak mengerti matematika Ya, karena gurunya terlalu keras mengajar gitu Bu. Harus kayak gimana ya Bu ya, misalnya nih Bu, dia nggak pernah masuk, cuman dia selalu ngasih tugas, nggak pernah menjelaskan apapun gitu Bu. Cuman dia mendidik kami harus bisa tanpa dia menjelaskan pun gitu. Jadi gimana tuh Bu? Kadang saya bingung, kadang saya nggak tahu apa misi matematika, saya yang kena marah. Padahal awalnya guru pun nggak tahu, nggak pernah menjelaskan apapun ke kelas gitu. Dia cuma ngasih tugas, terus ngasih arahan kayak gini apanya tuh apa suruh buat. Cuman maunya saya itu guru itu harus menjelaskan Bu mata pelajaran itu agar muridnya tuh tahu gitu. Nah apa pelajaran ini gimana, jadi bisa saya tahu ini gimana ya Bu. Menurut Ibu, saya selalu kurang fokus kalau pelajaran matematika. Saya selalu kena marah kalau pelajaran matematika. Ibu mau tanya dulu nih, kamu di rumah sering belajar matematika nggak sih? Saya pernah les matematika Bu, cuma sekarang saya berhenti karena ada problem kan Bu di les itu. Cuma saya nggak mau lagi les matematika. Kenapa? Nggak tahu, saya benci sih Bu, karena benci sih sama mata pelajaran matematika Bu gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena emang saya dari SD emang nggak tahu apa-apa tentang matematika kan Bu, jadi sampai SMA seharusnya emang nggak tahu. Jadi gimana itu Bu? Apakah saya harus les lagi atau les tempat baru atau les tempat lama gitu menurut Ibu? Kalau untuk les ini ya supaya kamu lebih mengerti lagi tentang pelajaran matematika begitu ya, kamu sebaiknya les lagi. Kalau di tempat les yang pertama itu kamu ada problem, kamu boleh mencari tempat les yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih bagus, yang guru lesnya bisa kamu mengerti dengan baik begitu.
Dan untuk guru matematika yang tadi, kalau ibu boleh tahu, apakah setiap harinya dia datang ke sekolah? Dia setiap hari datang sekolah Bu, cuman jarang masuk kelas. Masuk kelas pun bentar, cuma ngasih tugas terus keluar dia. Itu Bu. Jadinya karena saya nggak buat PR kan Bu, karena saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya yang kena malah dihukum bersihkan WC karena nggak bisa karena nggak buat tugas buat PR, karena saya konsentrasi Bu. Gimana gitu ya? Apakah kamu pernah ini membicarakan kepada guru, wali kelas, atau kepala sekolah mungkin Tidak tentang pernah Bu, saya tidak berani. tidak berani? Kalau dengan teman-teman sekelas kamu yang lainnya bagaimana? Pernah sih Bu sekali, cuma seterusnya saya ini orangnya susah untuk susah untuk cerita, harus ada orang terdekat untuk cerita. Karena saya tidak percaya sama orang untuk cerita, takutnya nanti disebarluaskan cerita saya, takutnya gini Bu, saya cerita ini nanti ditambah-tambahin sama orang lain, aslinya masalah baru lagi gitu. Kalau tanggapan teman-teman sekelas kamu terhadap guru matematika yang tidak pernah menjelaskan, hanya memberi tugas, itu bagaimana? Mereka bilang ya mereka nggak suka Bu, dia rencananya mau bilang ke kepala sekolah sih Bu. Kira-kira kapan itu akan Belum tahu sih Bu, cuma rencana aja, mereka takutnya nanti berdampak ke mereka kan kalau dia ngadu cerita sama kepala sekolah. menurut ini ya, tidak ada salahnya kalau kalian bersama-sama untuk datang ke kepala sekolah, ataupun jika kalian tidak berani ke kepala sekolah, kalian bilang ke wali kelas kalian dulu apa yang masalah kalian terhadap guru matematika itu, bagaimana si guru matematika karena dia hanya memberi tugas, tidak pernah menjelaskan begitu. Untuk selanjutnya mungkin biar wali kelas kalian yang membicarakannya kepada kepala sekolah seperti itu, supaya kepala sekolahnya ini bisa membicarakannya langsung kepada guru matematika. Mungkin dengan cara itu guru matematika ini boleh sadar akan perbuatan apa yang ia lakukan ini tidak baik untuk kalian, untuk masa depan kalian, karena matematika itu adalah mata pelajaran yang penting juga ya di sekolah seperti itu. Sampai sini saya akan melakukan nasihat dari. Semoga dengan ini guru matematika itu boleh datang ke kelas kalian dan menjelaskannya dengan baik, dan kalian juga dapat boleh belajar dengan baik, mengerti dengan baik, dan boleh lulus sekolah dengan nilai yang baik ya. Apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan, atau masih ada masalah yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Masih ada Bu, sebenarnya Bu, saya kan sebentar lagi akan lulus SMA kan Bu, jadi saya bingung antara mau di kuliah atau di pekerjaan, soalnya orang tua saya ini maunya saya kuliah, juga saya nggak mau kuliah, saya maunya kerja. Jadi gimana ya Bu solusinya dari itu? Kalau boleh tahu, orang tua kamu kalau misalnya ingin kamu kuliah, mereka ingin kamu kuliah di mana dan jurusan apa yang ingin kamu? Ada di salah satu universitas di Padang Bu, dan jurusan PGSD Bu. Di situ orang tua saya mau saya. Cuman sampai saat ini saya belum mau kuliah, maunya kerja, mau cari uang sendiri. Sebelumnya kamu udah pernah cerita ke orang tua kamu untuk kamu minta pengertian untuk boleh kamu menentukan pilihan kamu sendiri gitu? Belum pernah Bu. Begini Bu, saya itu kan kayak terkekang gitu Bu sama orang tua, maunya itu harus nurut apa kata dia. Sementara kalau saya pernah dengar kan orang tua harus mendukung apapun
yang anak lakukan, misalnya yang di sisi positifnya aja yang lupa gitu. Ini enggak Bu, saya misalnya saya ikut olimpiade di sekolah, misalnya olimpiade biologi, dia nggak boleh, harusnya olimpiade fisika gitu, harus pokoknya harus dulu apa kata dia gitu, apa kata orang tua. Jadi sampai saat ini mau urusan kuliah pun saya harus mengikuti dia gitu. Mengikuti orang tua. Mungkin ya, kamu coba cerita ke orang tua kamu, minta pengertian kepada mereka kalau kamu itu tidak ingin kuliah ya tadi, dan kamu ingin melanjutkannya ke pekerjaan, mencari kerja, mencari uang sendiri begitu. Tapi biar bagaimanapun semua keputusan orang tua itu adalah untuk kepentingan, untuk kebaikan anaknya juga, karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya kepada hal yang salah gitu. Semua orang tua pasti akan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sekarang bagaimana kamunya aja, kamu tentukan pilihan kamu tetap meyakinkan kedua orang tua kamu apakah kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu nih Bu, saya harus gimana gitu? Harus ketemu orang tua. Sementara kan saya kan sampai saat ini belum pernah ketemu, belum cerita apapun sama orang tua. Saya orangnya tertutup tentang masalah saya sama orang tua. Ya, seperti yang bilang tadi, kamu coba datang sama kedua orang tua kamu obrolin baik-baik. Kamu bilang, Pak, Bu, saya kan sebentar lagi mau lulus SMA begitu. Sedangkan kamu tidak ingin lanjut ke perguruan tinggi. Coba kamu minta pengertian kepada mereka. Kamu obrolin baik-baik supaya mereka mengerti keadaan kamu, supaya nanti mereka tidak merasa sia-sia kalau kamu nanti kuliah tapi kamu tidak menjalani perkuliahan tersebut dengan baik seperti itu. Pasti mereka akan paham lah, pasti bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Saya akan ngomong sama orang tua saya. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara sih? Saya 4 saudara Bu. Kamu Saya anak ke 1. Yang lainnya 3-nya itu cowok. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa kedua orang tua kamu ingin kamu berkuliah seperti itu ya, supaya kamu punya pendidikan yang tinggi, punya pekerjaan yang bagus nantinya, dan bisa menjadi contoh yang baik kepada ketiga adik kamu seperti itu, supaya kamu bisa menjadi anak yang menghormati kedua orang tua, menjadi contoh yang baik kepada adik-adik kamu, menjadi anak yang sukses seperti itu. Semoga dari waktu kita tadi konseling, semoga kamu bisa menerimanya dengan baik dan semua permasalahan kamu dapat kamu selesaikan dengan baik, dan kamu dapat boleh menjalani hari-hari kamu dengan bahagia seperti itu ya, dan kamu boleh menentukan pilihan kamu, karena di sini ibu tidak bisa menentukan apa yang harus kamu ambil, pilihan apa yang harus kamu ambil. Jadi ibu di sini hanya membantu, memberikan option hal apa yang harus kamu lakukan seperti itu. Namun keputusan akhir itu harus ada tetap di tangan kamu. Ibu tidak ada wewenang sama sekali untuk memaksa kamu harus mengikuti kemauan ibu. Jika kamu tidak setuju terhadap saran yang ibu beri, kamu boleh menolaknya seperti itu. Ya. Cukup menyenangkan konseling saat ini ya sekarang Bu, karena udah lega saya bisa cerita sama ibu. Ya, ibu juga terima kasih sama kamu karena kamu sudah mau datang kepada ibu, konseling sama ibu. Ibu sangat merasa dihargai karena kamu mempercayakan ibu untuk
mendengarkan masalah kamu untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih banyak untuk kontribusi dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kamu tidak usah segan-segan ya, kalau misalnya kamu ada masalah lain mungkin di kemudian hari kamu boleh datang kepada ibu, boleh menceritakannya lagi kepada ibu. Baik. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Selamat siang. Selamat siang Bu. Saya permisi ya Bu. Iya. Selamat.